Pidana pemilu curang, Abdul Fikar Hajar. Pemilu 2024 baru saja selesai. Meski belum ada hasil perhitungan resmi KPU, sudah beredar perhitungan cepat atau quick count oleh lembaga survei. Perolehan suara paslon nomor 2 yang cukup mencolok dibanding dua capres lain memicu pro kontra, polemik sehingga menimbulkan kecurigaan kecurangan. Secara insidentil, wujud kecurangan itu bisa bermacam-macam. Misalkan perolehan 88 suara ditulis 588. Yang menarik, temuan salah satu tim sukses capres yang menyatakan, berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, diduga algoritma sistem disetting untuk pemenangan paslon tertentu. KPU mengakui ada kesalahan perhitungan pada sistem perekamannya. Dalam sejarah perjalanan pemilu di negeri ini selalu membuktikan bahwa perhitungan biasanya tidak terlalu jauh perbedaannya. Persoalannya, apakah hitungan cepat dapat disalahkan jika hasilnya merugikan paslon lain? Tentu saja tidak, karena hitung cepat hanya mengutip dari hasil perhitungan suara di TPS-TPS yang resmi. Karena itu, jika dicari biang keroknya ada pada tindakan atau perbuatan yang melahirkan hasil, dan tindakan inilah yang dikualifikasi sebagai kecurangan. Misal, sebelum waktu pemilihan berlangsung, kertas suara tercoblos calon tertentu atau undangan pemilihan sengaja tidak dibagikan. Tindak pidana pemilu pada dasarnya bagian rezim hukum pidana atau perbuatan pidana yang terjadi pada semua tahapan. Secara yuridis, tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Antara lain memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Data diri untuk pengisian daftar pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan. Kepala desa yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam masa kampanye terancam pidana 1 tahun penjara atau denda maksimal 12 juta sesuai pasal 490. Sanksi serupa juga diberlakukan terhadap setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. Konstitusi mengatur pidana bagi kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU. Kampanye pemilu tersebut berupa iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan rapat umum. Kampanye dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Pada pasal 280 dijelaskan ada 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu saat melakukan kampanye. Dari kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, penghinaan, menghasut, mengadu domba, merusak alat peraga kampanye, hingga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye pemilu. Di pasal 280 ayat 2 ada larangan seperti hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkatnya, anggota TNI Polri, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural untuk ikut sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye. Pelanggaran diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 24 juta. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu juga masuk kategori pelanggaran dengan pidana 2 tahun dibui. Pidana juga diterapkan terhadap mereka yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. KPU dilarang mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan. Jumlah surat suara yang seharusnya dicetak adalah jumlah pemilih tetap, ditambah 2% jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan ulang sebanyak 1.000 surat suara yang diberi tanda khusus untuk paslon presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Pasal 516 menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih dipidana 18 bulan penjara dan denda 18 juta.
Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu ini sangat umum karena hanya mengatur perbuatan yang dilarang karena menghambat tahapan pemilu. Pengaturan ini tidak secara langsung membidik petugas pemungutan suara KPPS yang melakukan kecurangan karena memperbanyak mencoblos suara paslon tertentu misalnya. Karena itu, secara umum pengaturan perbuatan pidana pemilu ini masih harus banyak disempurnakan. Beberapa modus kecurangan biasanya terjadi antara pemilik suara dengan pihak yang menghendaki suara pemilih. Vote buying sebenarnya modus konvensional, selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Tim paslon capres, calon anggota legislatif biasanya menjanjikan apa yang diistilahkan uang transport jika pemilih mencoblos atau memilih sang paslon. Undang-undang pemilu menentukan siapa saja petugas penyelenggara pemilu, antara lain KPPS, PPS, dan PPK. Petugas-petugas inilah yang potensial dan rawan digoda, ditawari uang agar mau mentransfer perolehan suara dari caleg atau paslon yang tidak mempunyai saksi di TPS. Jika ketahuan, mereka beralasan salah tulis. Diprediksi kecurangan yang meningkat setiap periodenya adalah intimidasi oleh aparatur negara kepada penyelenggara pemilu. Biasanya kehadiran aparatur negara dari kepolisian, TNI, maupun aparatur desa hadir pada saat para penyelenggara pemilu ini menggelar rapat. Demikian juga kehadiran aparatur negara pada TPS-TPS sangat mungkin mendekati pemilih dan secara terselubung agar memilih calon tertentu. Pada pemilu 2024, KPU menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap yang fungsinya membantu sistem rekapitulasi KPU. Sirekap ini juga berfungsi mendokumentasikan hasil pemungutan suara di TPS dan mempublikasikannya secara cepat. Potensi kecurangan muncul ketika ada perbedaan jumlah suara di sistem komputer dengan formulir C1. Mana yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan keseluruhan? Aturan KPU yang berbeda dengan Undang-Undang Pemilu menjadi celah kecurangan juga. Menurut Undang-Undang Pemilu, tanda bukti KTP sebagai pemilik suara hanya dapat digunakan di wilayah domisili. Sedangkan surat edaran KPU, pemilik KTP boleh mencoblos meskipun bukan di tempat domisilinya. Di setiap TPS biasanya tersedia surat suara cadangan sejumlah 2% dari jumlah pemilih. Pada pemilu 2019, praktek kong kali kong mencoblos surat suara cadangan ini terjadi dan dirancang secara sengaja. Karena itu pelakunya berjamaah, baik oleh tim paslon, caleg, maupun penyelenggara pemilu. Biasanya jeda waktu istirahat menjadi momentum penggelembungan suara. Praktek-praktek kecurangan seperti inilah yang pernah terjadi dan sangat mungkin terjadi pada pemilu 2024. Sambil menunggu perhitungan yang sah dari KPU, kita nantikan hasil tim investigasi para calon presiden yang merasa dirugikan. Semoga akan mendapatkan kecerahan dan kepastian.